Bab 1006, Alasan. Atau mungkin kebenarannya sedikit berbeda. Setelah melihat Duling Fei, Bai Xiaochun tersenyum pahit, dan cukup yakin bahwa dia mengerti. Bertahun-tahun yang lalu, Celestial memberontak, berperang melawan seluruh dinasti Arc Emperor. Kekuatan Arc Emperor dikalahkan, tidak hanya kehilangan tanah Heavenspan, tetapi juga salah satu warisan terpenting mereka, kodeks hidup selamanya dari teknik selamanya hidup yang tak mati. Setelah pindah ke Willlands, Arc Emperor dinasti hanya memiliki Undex Codex. Mungkin dalam upaya untuk melawan surgawi. Atau mungkin hanya untuk menumbuhkan harapan, Gravekeeper telah mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan orang-orang yang bukan keturunan langsung dari Arc Emperor untuk mengolah kodeks. Kematian. Dan ketika teknik ini menjadi lebih luas, salinan yang tidak lengkap akhirnya muncul di sekte-sekte di tanah Heavenspan. Sebagai hasilnya, Undex Codex tetap hidup. Pada saat yang sama, semua orang di alam Heavenspan memiliki kesempatan untuk menumbuhkan sihir rahasia yang dulunya hanya milik Kaisar Agung. Celestial tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, fokus saat ia berada di Life Forever Codex. Namun, hanya setelah mencoba untuk benar-benar mengolah Life Forever Codex, dan gagal, dia muncul dengan ide yang hanya bisa digambarkan sebagai gila. Dia akan mendorong semakin banyak orang untuk mengembangkan kodeks yang tidak mati dan Life Forever Codex. Lalu dia akan menggabungkan orang-orang itu bersama-sama dan menggunakannya untuk membuat pil hidup abadi yang abadi. Dengan mengonsumsi pil itu, ia kemudian akan mendapatkan akses ke kekuatan tersembunyi yang ditawarkan oleh Undying Life Forever Teknik. Kedua tulang yang berserakan di Necropolis, dan sisa-sisa dari 3 Arc Emperors, semuanya telah digunakan dalam penelitiannya yang luas. Sayangnya baginya, Life Forever Codex jauh lebih sulit diolah daripada Undex Codex, dan juga lebih kuat. Terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu, tidak ada pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengolahnya yang pernah berhasil. Paling-paling, beberapa dari mereka membuat kemajuan yang dangkal. Tapi kemudian murid utamanya datang. Dia adalah matriark yang frigid di utara, dan begitu dia menguasai Life Forever Codex, hati Celestial mulai terbakar dengan ketamakan. Pada sekitar waktu itulah pahlawan perkasa bangkit di Willlands, seseorang yang disebut leluhur darah. Mungkin itu adalah bakatnya yang spektakuler, atau mungkin dia memiliki darah kaisar-kaisar tertinggi di dalam dirinya. Either way, dia menguasai Undex Codex, dan membuat terobosan spektakuler, mencapai tingkat tubuh manusia setengah dewa. Jika bukan karena fakta bahwa Celestial telah membawa kehancuran ke dinasti Arc Emperor, sangat mungkin bahwa leluhur darah pada akhirnya akan melanjutkan untuk menumbuhkan Life Forever Codex. Jika leluhur darah berhasil dengan kedua kodeks, maka dia akan mampu menerobos ke alam surgawi. Dia akan memenuhi kualifikasi yang ditegakkan oleh Gravekeeper untuk meninggalkan realm Heavenspan. Matriark yang frigid seharusnya menjadi musuh terbesar leluhur darah. Tapi entah bagaimana, mereka jatuh cinta satu sama lain. Dan ketika mereka menemukan kebenaran dari skema Celestial, ya, Bai Xiaochun telah diberitahu cerita itu oleh frigid matriark sendiri. Matriark yang frigid mengkhianati tuannya, dan bergabung dengan leluhur darah untuk mencoba membunuhnya. Pada akhirnya, leluhur darah mati, dan tenggelam ke dasar sungai Heavenspan, dengan hanya satu tangan menantang yang membentang di atas permukaan air. Matriark yang frigid juga binasa. Namun, dia berhasil menciptakan klon jiwa yang memiliki roh sejati. Setelah itu, dia tetap bersembunyi di sekte Stream Roh, selamanya memandang ke kejauhan di leluhur darah, mitra Daoisnya. Karena hal-hal yang terjadi, kesempatan pertama Celestial untuk meramu pil yang diinginkannya berakhir dengan kegagalan. Tapi Celestial tidak menyerah. Pada tahun-tahun yang berlalu, ia mencoba mencari cara lain untuk melarikan diri dari dunia di mana ia terjebak. Tetapi pada saat yang sama, dia menyimpan Undying Life Forever Pill di saku belakangnya, siap digunakan sebagai pilihan terakhir. Jika tidak ada orang lain yang dapat menguasai Life Forever Codex, maka mungkin Celestial akan terpaksa akhirnya meninggalkan rencananya yang gila. Tapi kemudian, putrinya, Duling Fei, menjadi orang kedua yang mampu mengolah teknik ini. Tulang Duling Fei perlahan menjadi kristal.
Dan meskipun dia tidak maju dengan cepat seperti yang dilakukan Bai Xiaochun dengan Undeksi Codex, kemajuannya yang cepat dalam kultivasinya membuktikan bahwa dia tidak jauh di belakangnya. Lagi pula, dia mendapat dukungan dari surga, dan oleh karena itu, wajar saja bahwa kultivasinya akan lebih mudah daripada yang lain. Celestial tidak sepenuhnya berhati dingin ketika sampai pada kenyataan bahwa putrinya berhasil dengan Life Forever Codex. Di satu sisi, ia sangat berhasrat untuk melarikan diri dari alam Heavenspan. Tetapi di sisi lain, dia masih ragu memikirkan mengorbankan anaknya sendiri. Keraguan itulah yang menyebabkan pertempuran spektakuler di Willlands, dan aliansinya dengan klon Souder Ghostmother. Semua itu merupakan upaya untuk membunuh Gravekeeper, atau melarikan diri ke dunia luar dengan menggunakan kapal perang Ghostmother. Sial baginya, semua rencananya gagal. Celestial mulai turun ke kegilaan total, dan pada saat yang sama, terus bergumam, Gravekeeper, kamu bajingan, kamu memaksaku untuk melakukan semua ini. Sejauh menyangkut surgawi, Gravekeeper benar-benar memaksanya menyusuri jalan ini. Bukan itu yang benar-benar diinginkannya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dan dengan demikian, dia pergi berperang dengan Willlands. Dia akan mengakhiri semua kehidupan di Willlands, membunuh Gravekeeper, mengusir sungai Underworld, dan mengakhiri garis keturunan dinasti Ark Emperor. Di tengah semua itu, Bai Xiaochun menjadi orang berikutnya setelah leluhur darah yang menguasai kodeks kematian. Pada akhirnya, surgawi memiliki dua pilihan. Mengorbankan daging dan darahnya sendiri, atau menyaksikan umur panjangnya habis, dan harapannya untuk melarikan diri dari alam Heavenspan akan hancur berkeping-keping. Akhirnya, dia memilih yang pertama. Dan mempertimbangkan bagaimana upaya awalnya pada rencana ini gagal, segera setelah dia membuat keputusan, dia menaruh segel budak ajaib pada Duling Fei. Kemudian dia hanya menunggu Bai Xiaochun muncul. Setelah mengkonfirmasikan bahwa Bai Xiaochun telah berhasil dengan kodeks yang tidak mati, dia bergerak. Tidak ada yang menghalangi jalannya, dan dengan demikian, dia membawa Bai Xiaochun dari Willlands ke Pulau Heavenspan. Bai Xiaochun menyaksikan dengan pahit saat Duling Fei melangkah keluar dari balik surga. Ekspresinya kosong, membuatnya tampak seperti boneka atau boneka. Selain itu, jauh di dalam matanya, itu hanya mungkin untuk melihat segel budak yang berkedip-kedip. Bu, katanya, berpikir kembali bagaimana Celestial menggunakan mereka berdua untuk memancing keluar wajah hantu. Dia tidak akan pernah melupakan kekecewaan dan kepahitan yang dia lihat di wajahnya saat itu. Jangan membenciku, kata surgawi. Aku tidak pernah ingin melakukan ini. Itu semua salah dari Gravekeeper. Tiba-tiba, dia melemparkan kepalanya kembali dan tertawa terbahak-bahak, meskipun itu mungkin untuk mendeteksi kesedihan yang pahit di dalam tawa, serta kegilaan. Celestial benar-benar menjadi gila. Itu terlihat di matanya, juga senyumnya, yang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan mata merah, dia melakukan gerakan mantra tangan kanan dan kemudian menunjuk Duling Fei. Sebagai tanggapan, Duling Fei menggigil dan melihat perlahan. Ekspresi kosong, dia mulai berjalan perlahan menuju Bai Xiaochun, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton pendekatannya. Ketika dia menginjak darah di kolam, itu segera menodai pakaian putihnya menjadi hitam. Pada saat yang sama, simbol magis serakah mulai merangkak ke arahnya dan berlalu lalang di kulitnya. Dia berhenti tepat di depannya, di mana dia perlahan-lahan meraih dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ketika dia melakukannya, dia mulai bersinar dengan cahaya kristal. Pada saat itu, aura Life Forever Codex meledak. Terkekeh tanpa henti, surgawi mendorong tangan kanannya ke tanah, menyebabkan seluruh Necropolis bergetar. Formasi mantra mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tulang yang membentuknya meleleh. Bahkan sisa-sisa 3 Ark Emperors mulai meleleh. Mencairnya tulang menyebabkan pembentukan mantra bersinar bahkan lebih cerah. Pada saat yang sama, darah hitam mulai menggelembung dan bergolak, mengirim lebih banyak simbol magis yang menggeliat ke Bai Xiaochun dan Duling Fei. Mereka mulai menuangkan mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Rasa sakit menyebabkan Bai Xiaochun menggigil, tapi yang lebih buruk adalah kesedihan dan kemarahan yang dia rasakan.
Kesedihannya adalah karena apa yang terjadi pada Du Lingfei, dan amarahnya adalah karena kekejaman surgawi. Apakah aku akan mati? Pikirnya. Sekali lagi, dia mencoba memanggil Frieder Matriarch, tetapi tidak ada jawaban. Simbol magis bergegas ke dalam dirinya, menyebabkan dia bersinar dengan cahaya keemasan yang tampaknya berkorelasi sempurna dengan cahaya kristal yang berasal dari Du Lingfei. Sebuah resonansi terbentuk dengan cahaya dari formasi mantra, di mana gaya gravitasi yang mengejutkan meletus dari Du Lingfei. Gaya gravitasi menyebar melalui Du Lingfei dan ke Bai Xiaochun, menyebabkan dia menggigil. Melihat Du Lingfei dengan muram, dia perlahan-lahan menutup matanya. Namun, ketika itu terjadi, pandangan perjuangan yang intens muncul di mata Du Lingfei. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan tiba-tiba ia tampak seperti mengangkat tangan dari kepalanya. Rupanya, terlepas dari segel budak yang telah ditempatkan padanya, dia secara naluriah menolak untuk menyakiti Bai Xiaochun. Bab 1007, Aether Drop. Tubuh manusia masih mampu bereaksi bahkan di bawah kendali segel budak. Jelas, Du Lingfei memiliki tekad kuat dalam hatinya untuk menghindari menyakiti Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun merasakan tangan di bagian atas kepalanya bergetar, dia membuka matanya untuk melihat wajah Du Lingfei berkedut. Selanjutnya, segel budak ajaib di matanya berkedip-kedip secara dramatis. Sesaat berlalu, dan kemudian, dia memindahkan tangannya. Gumamnya. Dari sisi ke sisi, emosi yang campur aduk bisa dilihat di mata Celestial. Namun, dia dengan cepat menyapu mereka dengan kegilaan. Mengulurkan tangannya, dia menunjuk putrinya. Dia menggigil, dan segel budak membanjiri sensasi rasa sakit yang dia rasakan. Dia diam, dan kemudian, dengan tenang meletakkan tangannya kembali ke kepala Bai Xiaochun. Dia menatapnya dengan mata yang tidak mengandung sedikit pun emosi, namun, Bai Xiaochun masih bisa merasakan sakit batinnya. Bibirnya terbuka seolah dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebaliknya, dia tetap diam. Kali ini, dia tidak menutup matanya. Dia tahu bahwa hidupnya mendekati akhir, dan karena itu, pada saat terakhir sebelum dia meninggal, dia akan menciptakan kenangan abadi tentang apa yang dilihatnya. Suara gemuruh memenuhi nekropolis saat tulang meleleh ke dalam formasi mantra. Kemudian, kekuatan ledakan meninggalkan tangan Du Lingfei dan memasuki kepala Bai Xiaochun. Rasa sakit yang hebat mengamuk melalui dia sebagai kekuatan hidupnya, basis kultivasi, daging, darah, dan jiwanya semua mulai bergegas menuju Du Lingfei. Seolah-olah tubuhnya dihancurkan. Tulang, darah, lorong energi, dan segala sesuatu yang membuatnya berubah menjadi tipe kekuatan hidup yang paling tinggi. Kekuatan hidup itu adalah apa yang dibutuhkan surgawi, dan apa yang sedang bergegas menuju Du Lingfei. Bai Xiaochun adalah obat abadi, dan Du Lingfei adalah tungku pil yang bisa hidup selamanya. Setelah tungku pil itu disedot dalam obat, itu akan mengorbankan dirinya sendiri, mati dalam kematian untuk menghasilkan pil hidup selamanya yang abadi. Segera, gumam surgawi. Segera sekarang. Aku telah menunggu seluruh hidup aku untuk mendapatkan pil abadi hidup yang tidak mati ini. Dia mulai tertawa keras, ekspresinya berputar dan terdistorsi dengan cara yang aneh ketika dia melihat putrinya menyerap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun gemetaran hebat, dan didera dengan tingkat rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah menanggung banyak rasa sakit untuk mengembangkan kodeks kematian, tetapi tidak ada yang bahkan bisa mendekati membandingkan dengan apa yang dia rasakan sekarang. Dia mulai layu, rambutnya bahkan menjadi kering dan rapuh. Darah abadinya mulai memudar, dan tulang kematiannya menjadi kusam dan gelap. Tendon abadi, daging tanpa kematian, dan kulit tanpa kematian, semuanya meleleh. Dia tidak bisa berjuang atau melawan. Saat dia dikosongkan, ketika kekuatan hidupnya tersedot, dia perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran. Tiba-tiba dia memikirkan kembali semua yang telah dilakukannya di Willens. Dia memikirkan Bai Hao, Raja Hantu Raksasa, Nyonya Merah Debu dan Zhou Yixing. Kemudian dia memikirkan Sekte Penangkal Sungai. Dia membayangkan Li Qinghou, Song Junwan, Master Dewa Diviner, dan banyak wajah lainnya.
Mereka tampak begitu jelas baginya sehingga dia yakin dia bisa menjangkau dan menyentuh mereka. Sekte penangkal sungai, dia bergumam dengan suara yang hanya dia dan orang mati yang bisa dengar. Saat ia melemah, rambutnya mulai rontok, berubah menjadi debu bahkan sebelum bisa menyentuh permukaan darah hitam. Sekarang, dia begitu layu sehingga dia seperti lilin yang berkedip-kedip di ambang mengedipkan. Dia tidak memikirkan sekte penangkal sungai lagi. Dia berpikir tentang Lower Reaches Timur, dan Spirit Stream Sect. Seolah-olah semua kenangan dalam hidupnya mengalir melewatinya. Dia melihat dirinya di depan prasasti batu tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dia melihat dirinya menjilati bibirnya ketika dia melihat beberapa ekor ayam roh. Dia melihat dirinya bersama Big Fatty Sang. Dia melihat tuannya, yang telah binasa sebelum bahkan menganggapnya sebagai murid. Dia melihat Hou Xiaomei. Dia melihat begitu banyak hal. Sekarang, dia tidak bisa bernapas. Dia tampak seperti kulit rapuh yang membungkus tulang kering. Kematian yang membusuk menyebar untuk menutupi dirinya, dan giginya mulai rontok. Pada saat ini, dia tampak seperti mayat kering yang telah ditinggalkan di kuburan selama bertahun-tahun. Tangan di atas kepalanya seperti lubang hitam yang menghisap segala yang ada padanya, dan mengisinya dengan rasa sakit yang sudah biasa dia alami. Kodeks kematian sekarang 80% diekstraksi darinya, dan itu sama dengan kekuatan hidupnya. Dalam kesadarannya yang memudar, dia tidak lagi melihat sekte stream roh, melainkan Gunung Hut. Di atas gunung ada seorang bocah lelaki yang entah bagaimana memegang 7 atau 8 kapak dan parang, semuanya pada saat bersamaan. Di puncak gunung, dia melemparkan senjata ke samping, dan bahkan ketika guntur jatuh di langit, dia menyalakan sebatang dupa. Itu adalah pemandangan lucu yang membuatnya ingin tersenyum. Tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan karenanya tidak mampu. Mungkin itu hal yang baik, mengingat penampilannya saat ini. Tersenyum akan membuatnya tampak lebih mengerikan. Ketika kesadarannya terus memudar, dia cukup yakin dia bisa merasakan jiwanya mulai bangkit dari dalam dirinya, menuju pusaran yang memakan abis. Dia hanya memiliki sekitar 10% dari sisa hidupnya. Celah mulai muncul di kulitnya yang kering, ke titik di mana sikat tangan yang paling kecil kemungkinan akan mengubahnya menjadi abu. Itu sama dengan 5 organ yin dan 6 organ yang. Kekuatan Undeks Kodeks sekarang hampir sepenuhnya hilang. Hanya sisa kecilnya yang tersisa di tulangnya, yang menyebabkan kilatan emas yang paling samar terlihat melalui celah-celah kasar di kulitnya. Pada saat itu, dia melihat apa yang mungkin akan menjadi gambar terakhir yang pernah dia lihat. Seorang anak berjongkok di samping tempat tidur, air mata mengalir di wajahnya. Ketika orang tuanya mulai menghirup napas terakhir mereka, ia mulai menangis, dan kemudian meratap. Xiao Chun, gumam suara lemah, jangan takut. Tangan dingin datang untuk beristirahat di dahinya. Ambil tongkat dupa ini. Apakah kamu selalu bermimpi menjadi abadi? Ini, ambillah. Petik 2 titik. Bocah itu memandang dari balik air matanya untuk mengambil dupa. Kemudian, tangan yang beberapa saat lalu mengangkat dupa ke arahnya perlahan-lahan terjatuh. Air mata bocah itu mengalir lebih deras. Bocah itu tetap di samping tempat tidur dengan linglung. Akhirnya, para tetangga masuk ke kamar dan membawanya keluar. Dia melihat banyak tatapan simpatik saat tubuh orang tuanya diangkut. Bocah itu duduk di sudut, memeluk kedua lututnya erat-erat, dan menatap dupa. Mengapa orang mati? Aku ingin hidup. Aku ingin semua orang di sekitar aku hidup. Aku ingin semua orang bahagia. Aku ingin hidup selamanya. Petik 2. Suara bocah itu bergema dalam keheningan di dalam pikiran Bai Xiaochun, isapan jempol keabadian. Dia merasa lebih lelah daripada yang pernah dia alami seumur hidupnya. Namun, pada saat itu tepat sebelum kesadarannya menghilang, tetesan air mata jatuh ke kulit lengannya yang kering. Ketika itu diserap ke dalam kulitnya, itu sepertinya menyatu dengan kesadarannya yang cepat berubah. Tetesan air mata, gumamnya. Dia bisa merasakan kepahitan di dalamnya. Menggunakan sisa energinya yang terakhir, dia membuka matanya, dan nyaris tidak bisa melihat. Du Lingfei, berjuang melawan segel budak. Bahkan jika itu menghancurkannya,
dia bertekad untuk melepaskan tangannya dari atas kepalanya. Oh begitu lambat, tangannya mulai naik. Kemudian dia berbicara dengan suara yang dipenuhi keputusasaan. Ayah, aku mohon padamu. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan lembut, mereka memukul surgawi seperti kilat. Dia mulai bergetar. Bab 1008, bagaimana kamu bisa begitu egois? Hati surgawi terasa seperti akan terkoyak. Hal-hal yang dulunya paling penting dalam hidupnya, tetapi telah menghilang sepanjang jalan, tiba-tiba dibawa kembali ke garis depan berkat kata-kata Du Lingfei. Dia tiba-tiba melihatnya sebagai seorang anak, menarik pakaiannya dan memanggilnya ayah dalam suaranya yang imut dan feminin. Dia tidak yakin kapan tepatnya itu terjadi, tetapi di suatu tempat di sepanjang garis, dia telah berhenti memanggilnya ayah, dan mulai memanggilnya ayah. Lebih lemah, katanya, gemetar secara fisik, pupil matanya menyempit. Bagaimanapun juga, ini adalah putrinya, darah dan dagingnya sendiri. Celestial adalah penguasa yang perkasa di seluruh dunia, namun, belum pernah memiliki banyak mitra Daois. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memiliki seorang putra. Du Lingfei adalah satu-satunya anak perempuannya, dan pada kenyataannya, satu-satunya anaknya. Celestial telah begitu fokus untuk melarikan diri dari alam Heavenspan sehingga ibu Du Lingfei tidak pernah berarti banyak baginya. Dia sudah lama meninggal. Hati Celestial saat ini sedang terkoyak dua arah, di satu arah oleh kemanusiaannya, dan di sisi lain oleh keinginannya. Bagian yang mewakili kemanusiaannya berteriak dengan marah padanya. Kamu benar-benar rela mengorbankan darah dan dagingmu hanya untuk hidup sedikit lebih lama. Hanya untuk keluar dari dunia ini. Apakah ini benar-benar layak? Petik 2 titik. Di satu sisi adalah putrinya, dan di sisi lain adalah umur panjangnya, dan keinginannya yang dalam dan gila untuk melarikan diri dari penjara ini ia berada di. Du Lingfei saat ini berada di tengah perjuangan, dan begitu pula surgawi. Ayah, tolong. Du Lingfei mulai menangis. Dia gemetar secara fisik ketika dia berjuang melawan segel budak. Setiap kali dia mendorong sihir segel, kekuatan intens menghantam benaknya, membuatnya merasa seperti jiwanya mungkin runtuh setiap saat. Namun, dia tidak akan menyerah. Dia tidak ingin menyakiti Bai Xiaochun, dan juga tidak ingin melihat ayahnya seperti ini. Dalam rasa sakitnya, dia seperti anak yang tak berdaya yang tidak bisa melakukan apa-apa selain mengemis dan memohon. Ayah yang dia ingat tidak seperti ini. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa mengingat kapan dia berubah. Kapan dia menjadi orang asing, orang yang benar-benar akan menyakitinya. Setelah berpisah dengan Bai Xiaochun di utara, dia telah kembali ke Pulau Heavenspan. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa pikirannya melambat, dan akhirnya, dia mendengar lolongan kompleks dan emosional dari Istana Dao. Itu adalah ayahnya, surgawi. Saat itulah dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Namun, dia tidak pernah kehilangan kesadarannya. Akhirnya, dia menyaksikan dirinya mengonsumsi kekuatan hidup Bai Xiaochun, dan menyaksikannya sekarat, dan rasa sakitnya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Ayah, katanya, gemetar ketika segel budak mulai runtuh perlahan saat dia melawannya. Namun, pada titik inilah Celestial mendongak, matanya menyala karena kegilaan. Diam, tutup mulutnya. Saat teriakannya menggema seperti guntur, kegilaan di matanya semakin kuat, dan semua kehangatan umat manusia yang ada di dalam dirinya terhapus. Dia mendorong ingatannya tentang Du Lingfei pergi seolah-olah dia telah memotongnya dengan pisau. Dia bukan lagi ayah Du Lingfei. Dia adalah surgawi, seseorang yang tidak peduli tentang apapun selain umur panjangnya dan harapannya untuk masa depan. Fuse dengan Bai Xiaochun, itulah misimu. Gabungkan abadi dengan apa yang bisa hidup selamanya. Itulah seluruh tujuan keberadaan kamu. Menghadapi gerakan memutar dengan sikap dingin yang kejam, ia melambaikan jarinya di depannya. Segel budak di mata Du Lingfei bersinar begitu terang sehingga berubah merah. Seolah-olah pikirannya sedang ditekan, dan ketika dia kehilangan kendali, dia perlahan-lahan meraih kembali ke bagian atas kepala Bai Xiaochun. Saat tangannya mendekat, itu bergetar, dan mata Du Lingfei berkedut. Terlepas dari seberapa marah segel budak mengendalikannya, dia masih mencoba untuk melawan.
Cahaya kristal bersinar terang saat dia bergumam, aku tidak akan. Air mata mengalir di wajahnya dan jatuh ke Bai Xiaochun. Vena biru menonjol di wajahnya karena upaya berbicara, dan luka berdarah bisa dilihat saat kulitnya terkoyak dan robek akibat upaya melawan segel budak. Dia tampak seperti akan runtuh baik secara fisik maupun dalam hal akal ilahi. Namun, dia tidak akan berhenti berkelahi. Pada saat ini, adalah mungkin untuk melihat tekad Du Lingfei yang teguh. Dia telah membuat keputusan. Dia lebih suka menghancurkan dirinya sendiri daripada mengkhianati apa yang dia yakini. Bai Xiaochun hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi. Hampir semua kekuatan hidupnya hilang, dan pikirannya kacau. Bibirnya terbuka untuk berbicara, namun, dia bahkan tidak punya tenaga untuk mengucapkan sepatah kata pun. Air mata jatuh ke kulitnya yang kering menciptakan gelombang bergelombang di dalam hatinya. Ketika surgawi melihat bahwa Du Lingfei akan menghancurkan dirinya sendiri, amarahnya berkobar. Perempuan jalang tak berguna, teriaknya, melangkah maju ke dalam genangan cairan hitam. Cairan hitam mulai berputar lebih cepat, dan simbol-simbol magis semua menjauh dari surga. Mengabaikan mereka, dia melangkah ke Du Lingfei dan meletakkan tangan kirinya ke kepalanya, dan kemudian menempatkan tangan kanannya ke tangan Bai Xiaochun. Mengencangkan jari-jarinya, dia mendorong kedua kepala mereka ke satu sama lain. Kamu tahu, sesuai dengan rencana asliku, setelah aku memurnikanmu menjadi pil abadi hidup yang tak berujung dan meninggalkan penjara dunia ini, aku akhirnya akan menjadi Archayan. Dan kemudian mencari cara untuk membangkitkanmu. Kenapa kamu harus memberontak melawan aku? Mengapa? Mengapa kamu bertindak terlalu jauh untuk menantangku? Ekspresi memutar celestial menakutkan. Dia memancarkan sensasi kegilaan total. Adapun Du Lingfei, dia mencoba untuk melawan, tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Dengan surgawi memaksa kepalanya ke arah Bai Xiaochun, tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan tidak bunuh diri. Saat surgawi memaksa Du Lingfei dan Bai Xiaochun lebih dekat satu sama lain, lampu kemasan dan kristal mulai berputar bersama dengan cahaya yang berkilauan. Yang aku ingin kamu lakukan hanyalah mengkonsumsi Bai Xiaochun. Celestial mengamuk. Yang aku minta kamu lakukan adalah menjadi pil abadi hidup yang abadi. Jika aku punya pilihan lain, aku tidak akan melakukan ini. Rupanya, hanya dengan berteriak di atas paru-parunya, Celestial dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Aku tidak bisa bertaruh bahwa World Gate dapat dibuka setelah Gravekeeper meninggal. Bagaimana jika itu dimeteraikan untuk selamanya? Pada titik itu, tidak masalah jika aku mendapatkan tekniknya. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain untuk menyuling kamu berdua menjadi pil sekarang. Kemudian, aku akhirnya bisa mendapatkan teknik Forever Life yang abadi, dan menjadi tak terhentikan. Aku tidak bisa bertaruh pada apa yang aku tidak tahu. Jika dunia berakhir di segel, aku tidak akan pernah bisa mengubahnya. Aku tidak punya pilihan di sini. Jika kamu berada di posisi aku, kamu akan melakukan hal yang sama. Dengan pil itu, aku tidak akan lagi menjadi semi-surgawi. Aku akan menjadi celestial sejati. Aku akan memenuhi persyaratan kehendak dunia ini, dan akan dapat pergi. Mengapa kamu menentang aku? Kamu seperti kakak sulung kamu. Dia juga menentang aku. Mengapa? Dia melakukannya untuk leluhur darah, dan kamu untuk Bai Xiaochun. Mengapa? Yang harus aku lakukan adalah keluar dari sini dan menjadi seorang Archayan. Maka aku bisa membangkitkanmu. Bagaimana mungkin kalian berdua menjadi begitu egois? Celestial berteriak begitu keras sehingga di dunia luar, warna liar melintas di langit. Dan angin mengamuk menjerit melintasi laut Heavenspan, menyebabkan gelombang besar naik. Di kedalaman Istana Dao, energi surgawi memancar keluar, terprovokasi oleh emosi. Formasi mantra mencapai puncak kekuatannya, dan ketika cairan hitam di kolam berputar lebih cepat dan lebih cepat, tulang-tulang di nekropolis meleleh. Dan mulai bergabung dengan Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Rupanya, pembentukan mantra sekarang bertindak seperti tungku pil besar, menyempurnakan bahan-bahan di dalamnya untuk membuat pil abadi selamanya yang abadi. Bab 1009, Api 22 Warna.
Ini adalah saat paling hebat dari krisis mematikan yang pernah dialami Bai Xiaochun selama hidupnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan apa yang terjadi. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Dengan Celestial yang secara fisik mengambil masalah ke tangannya sendiri, sepertinya kesimpulan yang sudah ada sebelumnya bagaimana hal-hal akan berakhir. Jalur kultivasi Bai Xiaochun akan berakhir dengan Duling Fei. Mereka berdua disuling menjadi pil obat oleh formasi mantra yang sangat besar ini. Yang kemudian akan digunakan surgawi untuk melampaui batas dunia tempat ia tinggal. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berakhir seperti ini, bahkan setelah diberitahu oleh matriark yang frigid bahwa dia akhirnya akan berselisih dengan Celestial. Bai Xiaochun selalu secara naif percaya bahwa karena Duling Fei, surga tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya baginya. Selain itu, dia memiliki Gravekeeper dan Bai Hao di sisinya, dan sejumlah besar senjata rahasia yang telah mengisinya dengan percaya diri. Kecuali, semua itu sama realistisnya dengan pantulan bulan di danau yang berkilauan. Dia kehilangan kesadaran, namun anehnya, aura Duling Fei juga memberinya kejelasan yang aneh. Bagaimana jika semua ini adalah bagian dari rencana Gravekeeper? Gumamnya. Tampaknya dalam konser dengan spekulasi Bai Xiaochun, Gravekeeper, yang duduk bersila di pagoda di reruntuhan tingkat ketiga Ark Emperor City bawah tanah, membuka matanya yang keruh. Bai Xiaochun, gumamnya pahit, aku harap, kamu tidak akan membenciku. Ini adalah misiku, dan misi Kaisar Neraka. Tatapannya menembus kekosongan, melewati ujung Willlands, ke sungai besar yang tak seorang pun bisa melihat. Di sana, di dalam kegelapan yang mengalir tanpa akhir adalah antitesis dari semua kekuatan kehidupan Laut Heavenspan. Sungai ini, mewakili kematian. Airnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa pembalas yang tak terbatas, semuanya melolong dan menjerit saat mereka terbawa oleh air sungai ke dalam siklus reinkarnasi. Namanya, Sungai Dunia Bawah. Di ujung terjauh Sungai Underworld, adalah istana yang gelap gulita, penuh dengan aura kematian. Dingin di luar dugaan, tanpa sedikit pun nyala api dimanapun. Itu adalah Istana Dunia Bawah. Duduk di dalam istana, mengenakan jubah kekaisaran, adalah Kaisar Neraka yang berkuasa, Bai Hao. Memancar darinya adalah aura kematian yang intens. Dia biasanya mengenakan ekspresi tegas, tapi sekarang, wajahnya adalah topeng kecemasan. Suasana hatinya memengaruhi Istana Dunia Bawah dan Sungai Dunia Bawah, menyebabkan gelombang menyebar di permukaannya. Dia secara pribadi menyaksikan tangan besar Celestial mengalahkan pengawal gravitasi, serta usahanya sendiri untuk ikut campur. Dia telah menyaksikan tanpa daya ketika Celestial yang jahat membawa Bai Xiaochun pergi, dan meskipun dia tidak bisa memastikan semua detailnya, dia yakin bahwa gurunya berada dalam bahaya kritis. Dan dia tahu bahwa satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkan tuannya, adalah dirinya sendiri. Dia tahu betul betapa lemahnya Gravekeeper itu, dan bahwa dia bisa meninggal dunia setiap saat. Sedihnya, Bai Hao juga tahu bahwa, meskipun sebagai Kaisar Neraka, dia saat ini bukan pasangan yang cocok untuk surgawi. Tuan, gumamnya getir. Banyak kenangan melayang di benaknya, kenangan tentang waktu yang dihabiskannya bersama tuannya di Willlands. Bai Xiaochun adalah satu-satunya keluarga, dan tidak ada orang yang Bai Hao merasa lebih bersyukur darinya. Dia bahkan telah bersumpah untuk melindunginya dengan hidupnya sendiri. Hari-harinya dihabiskan bersama dengan tuannya, adalah yang paling bahagia yang pernah ia alami. Kenangan memudar, meninggalkan satu gambar, gambar yang akan selalu menjadi bagian dari jiwanya. Itu adalah gambar Bai Xiaochun yang berdiri di sana dengan punggung menghadapnya, dengan tenang menerimanya sebagai murid. Tuan, gumam Bai Hao, tersenyum. Itu adalah senyum penuh dengan tekad yang teguh. Dia tahu bahwa jika dia ingin pergi ke Pulau Heavenspan dan mengambil tuannya dari surga, maka hanya ada satu cara untuk melakukannya. Dan itu adalah, untuk menyusun sesuatu yang bisa menembus batasan dunia itu sendiri. Api 22 warna. Tidak penting bagi Bai Hao bahwa Bai Xiaochun sudah menjadi dewa. Dia telah melanjutkan pelantikannya dan meneliti api 22 warna. Akhirnya, ia menyadari bahwa di dunia ini, batas untuk nyala api adalah nyala api yang berwarna 21.
Dengan pengecualian pada beberapa keadaan khusus, mustahil untuk berhasil dengan 22 warna api. Menurut batasan dunia, segala sesuatu dari 21 api berwarna ke bawah dianggap api yang mematikan. Namun, segala sesuatu dari api 22 warna seterusnya adalah api abadi. Tidak ada yang lebih kuat di dunia ini selain nyala api 22 warna, jika itu muncul. Bahkan, bisa membakar apa saja yang ada. Api seperti itu bisa digunakan untuk melawan surgawi, dan bisa memungkinkan Bai Hao menyelamatkan Bai Xiaochun. Sayangnya, tidak ada jiwa di dunia ini yang dapat digunakan untuk membuat api 22 warna. Bahkan menggunakan semua jiwa di dalam Underworld River akan menghasilkan tidak lebih dari batas 21. Hanya ada satu cara, pikirnya, menggigil ketakutan. Namun, setelah beberapa saat, tekad di matanya semakin kuat. Itu adalah metode yang Bai Hao pahami karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa klan Miaolin telah berusaha menggunakannya untuk menyulap api. Yang kedua adalah bahwa dia sekarang adalah Kaisar Neraka. Metode itu adalah menggunakan jiwanya sendiri, untuk menyulap api yang paling sempurna, nyala api 22 warna. Itu satu-satunya cara. Dan karena Bai Hao adalah Kaisar Neraka, dan memiliki kendali penuh atas sungai Underworld, itu berarti dia mengendalikan semua jiwa yang merupakan bagian dari siklus reinkarnasi. Tuan, aku bisa selamatkan kamu. Petik 2 titik. Saat dia tersenyum, air mata mengalir di pipinya, tetapi keputusannya telah dibuat. Harga yang harus dibayar sangat besar, tetapi dia bisa menerimanya, tanpa penyesalan. Segera, Bai Hao akan tidak ada lagi. Namun, dia tidak punya keluhan. Bai Xiaochun adalah tuannya. Pada saat dia bersujud menjadi magang, dia telah memutuskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan itu. Air matanya bukan jasmani. Ketika mereka jatuh dari wajahnya, mereka menjadi bagian dari sungai Underworld. Sambil mendesah, dia bangkit, lalu melemparkan tangannya lebar-lebar. Jiwa, datang kepadaku. Aliran tak berujung dari jiwa-jiwa pendendam di luar istana Underworld melonjak dan mulai menuju ke arahnya, membentuk pusaran besar. Bai Hao melakukan gerakan mantra dengan tangan kiri, lalu menyentuh dahinya, yang menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar. Itu adalah api satu warna. Tangannya mulai kabur dengan gerakan mantra saat lautan jiwa di sekitarnya berputar dan berputar. Satu jiwa demi satu memasuki Bai Hao, menyebabkan api yang mengelilinginya berkedip dengan cara yang menakjubkan. Nyala api 2 warna, api 3 warna, api 4 warna. Hanya dalam waktu beberapa saat, lautan api di sekitar Bai Hao mencapai proporsi yang luar biasa. Segera ditampilkan 16 warna. Dan semuanya terus berjalan. Jika ada seseorang di seluruh dunia yang bisa melampaui Bai Xiaochun ketika datang untuk menyalakan api, maka orang itu adalah muridnya, Kaisar Neraka Bai Hao. Suara gemuruh terus bergema saat api membakar sekitar Bai Hao. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya merayap ke dalam dirinya sebagai warna ke-17 muncul, kemudian 18 dan 19. Hal-hal belum berakhir. Tekad di mata Bai Hao tidak mungkin lebih intens. Melambaikan kedua tangan di depannya, dia menyebabkan seluruh dunia bawah bergidik dari awal sampai akhir. 20 warna, 21 warna. Pada saat itu, Bai Hao memandang ke dalam kehampaan dan melepaskan lolongan yang luar biasa. Pada saat itu, jiwanya mulai menyala, dengan kekuatan itu, bersama dengan jiwa-jiwa dari sungai dunia bawah, dan dengan sungai itu sendiri sebagai dasarnya. Mata Bai Hao perlahan menyala dengan 21 warna. Dan kemudian, warna lain muncul. Itu adalah, nyala api 22 warna. Tidak ada yang terjadi di Will Lands ketika nyala api 22 warna muncul. Segalanya tampak normal. Para kultivator terus berjuang, namun, hati mereka tiba-tiba bergetar. Seolah-olah jiwa mereka gemetar karena kedatangan kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Penggarap jiwa yang baru lahir. Dewa, bahkan para dewa, mereka semua sangat terguncang sehingga mereka terkesiap. Bukan hanya di Will Lands hal seperti itu terjadi. Semua makhluk hidup di tanah Heavenspan, mulai dari pembudidaya hingga hewan, bahkan tumbuhan dan makhluk hidup, semuanya bereaksi sama. Kemudian, jauh di langit muncul, jaring dunia. Pada saat itu,
semua makhluk di dunia mendengar suara. Meskipun itu hanya murmur, tekanan yang membebani mereka tidak mungkin untuk dijelaskan. Tuan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Bab 1010, Kiamat Api. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan iman yang terdalam. Itu adalah suara yang dipenuhi kegilaan tak kenal takut. Itu adalah suara yang mengungkapkan rasa hormat yang mendalam untuk seorang guru, tipe yang tidak bisa dihapus bahkan oleh kehancuran tubuh. Langit dan bumi bergemuruh ketika api menyebar melintasi langit Willens. Para pembudidaya dari kedua sisi konflik memandang dengan sangat terkejut, dengan banyak dari mereka yang terengah-engah. Langit terbakar, langit menyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2 titik titik. Lihat, ada seseorang di dalam api itu. Sosok besar yang muncul di dalam api perlahan-lahan mendongak, memperbaiki pandangannya pada Laut Heavenspan yang jauh. Saat dia melakukannya, fitur-fiturnya menjadi jelas bagi para pembudidaya di bawah di Willens. Segera, orang-orang liar, pembangun jiwa, mukjizat surgawi dan adipati surgawi mulai menangis dengan takjub. Itu, Kaisar Neraka, Kaisar Neraka. Ketika semua orang di Willens terhuyung-huyung karena terkejut. Bai Hao mulai melaju ke arah Laut Heavenspan dengan energi yang mengeringkan gunung yang merembes di sekelilingnya dalam bentuk lautan api seluas langit. Api itu spektakuler hingga tingkat yang tak terlukiskan, ke titik di mana siapapun yang melihatnya akan menganggap bahwa itu bisa membakar seluruh dunia hingga garing. Adapun Laut Heavenspan, api yang masuk langsung mencambuknya menjadi hiruk-pikuk, seolah-olah ingin memblokir jalannya. Namun, upaya seperti itu tidak berguna. Api mendekat dari arah Willens, menutupi seluruh langit di atas Laut Heavenspan. Api, yang berisi kehendak Bai Hao, kemudian mulai mengalir ke arah Pulau Heavenspan. Laut sepertinya tidak mampu berdiri melawan panasnya api yang membakar, dan mulai menguap, melepaskan energi tak terbatas langit dan bumi. Itu sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mencapai bahkan sampai ke Willens. Tanaman tiba-tiba tumbuh, dan bunga-bunga mekar. Hewan-hewan meraung, dan semua makhluk hidup sangat terguncang. Namun, mereka juga merasa gelisah secara naluriah. Bagaimanapun, tingkat energi spiritual ini jelas bukan kejadian alami. Mereka lebih seperti ketika seorang kultivator membakar jiwanya sendiri untuk mendapatkan tingkat kekuatan berbahaya. Laut Heavenspan bukan tanpa akhir, dan saat ia menguap dan mencurahkan energi spiritual yang luar biasa ke dunia, ia melakukannya dengan cara yang tidak bisa diisi ulang. Namun, Bai Hao tidak peduli tentang itu. Dia telah melampaui batas dunia dengan menciptakan 22 warna api, dan bahkan menempatkan jiwanya sendiri di jalan untuk berkorban untuk melakukannya. Dan hanya ada satu alasan untuk semua itu. Bai Hao tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk bekerja dengannya. Persis seperti penguapan di Laut Heavenspan, menggunakan jiwanya sendiri untuk menyulap 22 warna api adalah jalan yang tidak bisa dikembalikan. Sekarang jiwanya terbakar, itu hanya akan menjadi waktu yang singkat sebelum dibakar menjadi sia-sia. Pada saat itu, nyala api 22 warna itu akan lenyap. Waktu adalah esensi, dan karena itu, Bai Hao segera bergerak di Pulau Heavenspan. Jika momen ini dibekukan dalam waktu dan digambarkan secara artistik, langit tidak akan terlihat, begitu pula Laut Heavenspan. Satu-satunya hal yang terlihat adalah, lautan api yang tak berujung, turun dengan kegilaan besar ke Pulau Heavenspan. Sampai saat ini, Pulau Heavenspan tidak ada di dalam Laut Heavenspan. Sebaliknya, itu ada dalam nyala api surgawi. Pantainya mencair, tanahnya hangus hitam, dan celah-celah terbuka di mana-mana. Raungan seperti itu dari raksasa yang marah bergema ke segala arah saat api benar-benar menelan seluruh pulau. Banyak bagian pulau mulai meledak, mengirim batu dan puing-puing terbang, yang hampir langsung berubah menjadi abu. Seolah-olah rencana Bai Hao untuk menyelamatkan Bai Xiaochun adalah dengan hanya membakar Pulau Heavenspan sepenuhnya. Suara gemuruh memenuhi dunia saat lautan api menjadi mulut besar yang memakan Pulau Heavenspan. Tumbuhan di pulau itu lenyap. Pegunungan berubah merah cerah dan kemudian hancur, puing-puing yang dihasilkan langsung menjadi abu.
Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan bangunan-bangunan indah yang memenuhi pulau itu. Mereka terbakar dalam beberapa saat. Tanaman obat berharga yang pernah tumbuh berlimpah dihancurkan, seperti danau air laut Heavenspan, dan air terjun. Untungnya, Bai Hao pada dasarnya adalah orang yang baik, dan mengendalikan api dengan cara yang menyelamatkan penjaga khusus, yang melarikan diri dengan takjub. Ini, seseorang menyerang Pulau Heavenspan. Ada dua lelaki tua di antara para penjaga khusus yang sebenarnya adalah para dewa. Mereka tidak lain adalah penjaga ilahi Pulau Heavenspan yang terkenal. Dan bahkan mereka benar-benar terperangah oleh api yang mengamuk ini. Mereka bahkan tidak bisa mendekati kobaran api, dan dipaksa untuk menonton dari kejauhan saat kobaran api menyelimuti pulau, dan bergegas secara khusus menuju patung besar surgawi, istana daunnya. Kedua gunung di kedua sisi berubah menjadi merah cerah, dan kemudian meledak menjadi abu. Pada saat yang sama, kobaran api menelan patung surgawi. Semua orang yang menonton bisa melihatnya meleleh. Dalam beberapa saat, patung yang telah berdiri selama bertahun-tahun itu berkurang menjadi gumpalan terak, yang kemudian larut menjadi abu. Seluruh istana Dao dihilangkan dari keberadaan. Saat dinasti Ark Emperor telah diusir dari tanah Heavenspan, pulau ini telah menjadi tanah suci. Tapi sekarang, api menghujani dari surga dan menghapusnya dari keberadaan. Di apa yang tersisa dari pulau itu, banyak api berkumpul bersama, mengungkapkan raksasa api yang sangat besar, memancarkan aura yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Raksasa itu mengenakan jubah kekaisaran yang terbuat dari api, dan mahkota kekaisaran yang berapi-api. Ketika dia berbicara, itu adalah suara gemuruh yang menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar dengan keras. Tuan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Para penjaga khusus dipukul sampai ke inti, dan pikiran mereka mulai lepas kendali. Namun, kehancuran yang membakar belum berakhir. Saat raksasa meraung, sisa lautan api, setelah menghancurkan segala sesuatu di permukaan pulau, mulai mengalir ke celah-celah yang terbuka di dalamnya. Tujuan mereka tidak lain adalah formasi mantra besar di Necropolis. Pembentukan mantra sedang beroperasi penuh saat ini. Tulang-tulang, dan sisa-sisa 3 Ark Emperors, telah sepenuhnya meleleh, dan sekarang menjadi bagian dari formasi mantra. Sekitar setengah dari cairan hitam hilang, telah berubah menjadi simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang merangkak di atas Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Adapun Celestial, dia berdiri di sana, ekspresi iblis di wajahnya saat dia menjaga tangannya terkunci di kepala Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Sekering, Fuse, sial. Petik 2 titik. Bai Xiaochun dan Du Lingfei gemetaran tanpa henti, dan tampaknya hanya diambang, sekering bersama. Dan saat itulah nekropolis mulai terpecah. Seolah kiamat telah tiba, dinding-dinding batu mulai menyala merah, dan kemudian meledak, membiarkan semburan api masuk ke dalam. Seolah-olah, dunia turun ke kiamat yang berapi-api.